Renungan Harian Katolik, Minggu 30 Maret 2025. Kasih Allah tak bersyarat. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas bab 15 ayat 32. Saudara-saudara, pengalaman kita akan hilangnya sesuatu dalam hidup kita seringkali menyakitkan kita. Dan kita akan merasa gembira sekali bila kita dapat menemukan kembali barang tersebut. Terlebih lagi dengan Allah yang sangat mencintai kita, kasih-Nya yang tak bersyarat. Ketika kita menjauh daripadanya atau kita tersesat dan jatuh ke dalam dosa, betapa sedihnya hati Allah, apalagi kalau kita terus menghilang dari hadapan-Nya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus melukiskan kerahiman Allah melalui kisah perumpamaan anak yang hilang. Tuhan Yesus memberikan gambaran akan kasih setia Bapa yang pengampun dan kasih-Nya lebih luas daripada samudera. Anak sulung dan anak bungsu sama-sama memiliki kelemahan dalam diri mereka masing-masing. Yang satu foya-foya dan yang satu sombong. Dua-duanya dikasihi Bapa dan diharapkan dua-duanya mengalami pertobatan. Anak bungsu sadar ketika sudah berada dalam penderitaan. Ia bertobat pulang dan disambut dengan sukacita oleh Bapa, dan martabatnya sebagai anak dipulihkan. Allah Bapa tampak dalam diri Yesus yang penuh kasih yang tak bersyarat dan tidak menghakimi orang berdosa, tetapi selalu mengharapkan pertobatan. Dapat jadi kita menjadi anak bungsu di mana hidup kita penuh borok dosa. Dapat jadi juga menjadi anak sulung yang mengalami kesombongan rohani. Karena itu, kita diingatkan untuk selalu menyadari kembali bahwa kita punya Allah yang Maha Rahim. Seperti si bungsu itu yang mengingat kembali kenangan di rumah ayahnya setelah jauh di negeri asing. Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Bila kita menghilang, namun kembali lagi kepadanya, maka seluruh penghuni surga akan mengalami sukacita. Tuhan akan menyambut kita apapun dosa atau seberapa besar kesalahan yang telah kita perbuat. Tuhan bahkan terlebih rindu dan menanti kita agar kita mau kembali kepadanya. Namun seringkali kita tidak menyadari akan kasih Allah. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Justru sebaliknya, semakin kita berdosa, semakin Tuhan akan mencurahkan rahmat-Nya dengan lebih berlimpah lagi agar tanpa takut kita kembali ke pangkuan Allah yang Maha Rahim. Kepercayaan akan kasih Allah yang tak bersyarat inilah yang harus kita tanamkan dalam hati kita sehingga kita tidak takut untuk datang kembali kepada Tuhan apabila kita telah menghilang dan jatuh ke dalam dosa. Yang diminta Tuhan hanyalah agar kita mau mengaku bahwa kita telah berdosa dan agar kita mau kembali kepadanya dengan segala dosa kita. Maka Ia akan berlari mendapatkan kita, merangkul dan mencium kita. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Tuhan senantiasa menyambut kita, merayakan kehadiran kembali kita. Tuhan Maha Rahim. Dialah Bapa yang baik, Dia mengasihi
kita tanpa syarat. Karena itu, layaklah kita bersukacita. Setiap orang pernah menyalahgunakan kebaikan Tuhan atau kurang sadar akan kebaikannya atau malah iri hati karena dia begitu baik. Tuhan senantiasa menanti kita untuk kembali ke dalam pelukan kasih-Nya. Marilah kita berani untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Memperbaiki kesalahan jauh lebih mulia daripada tidak pernah merasa bersalah. Allah yang Maha Baik, terkadang kami menjauh darimu karena kekerasan hati kami. Kembalikan kami ke jalan-Mu bila kami telah menyimpang dan menghilang. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.